Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Apriandi, NIM 202130101003, kelas D. Saya dari jurusan D3 Elektromedis. Saya akan menjelaskan penjelasan hukum Ohm. Hukum Ohm adalah salah satu pernyataan yang menyebutkan bahwa arus listrik I yang mengalir pada suatu kawat konduktor sebanding dengan beda potensial V yang diberikan pada ujung-ujungnya. Artinya, semakin besar benda potensial, maka semakin besar arus yang mengalir. Sebaliknya, jika benda potensial yang diberikan diperkecil, semakin kecil pula arus yang mengalir. Kita bisa merumuskan menjadi sebagai berikut: I sama dengan V. Ketika arus listrik I mengalir dalam sebuah kawat konduktor dengan benda potensial di ujung-ujungnya V, maka arus akan berbanding terbalik dengan hambatan, menghasilkan rumus sebagai berikut: IA 1/R. Berdasarkan dua persamaan di atas, maka didapatkan rumus dari hukum Ohm sebagai berikut: I sama dengan V/R atau V sama dengan IR. Besar R adalah hambatan pada kawat. Hukum Ohm juga dapat dinyatakan sebagai arus yang mengalir melalui konduktor berbanding lurus dengan benda potensial antara kedua ujungnya, sementara kondisi fisik konduktor seperti temperatur, lengan, dan lainnya tetap konstan. Grafik perubahan benda potensial terhadap arus yang mengalir pada kawat konduktor berbentuk linier seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Keterbatasan hukum Ohm. Namun hukum Ohm juga memiliki keterbatasan. Hukum ini telah diturunkan dengan asumsi bahwa hambatan tidak tergantung pada arus, sehingga hambatan arus resistansi selalu tetap dan tidak tergantung pada arus I. Artinya, hukum Ohm tidak berlaku untuk fluida, material semikonduktor maupun isolator. Material yang tidak memenuhi hukum Ohm disebut sebagai material non-ohmik. Berikut adalah grafik arus dan benda potensial bagi material non-ohmik. Penjelasan mesh. Analisa mesh atau arus mesh digunakan untuk menganalisa rangkaian listrik menggunakan arus yang mengalir dalam suatu loop tertutup. Walaupun kita tidak memiliki hukum Ohm dan hukum Kirchhoff, keduanya menghasilkan lebih banyak persamaan matematika yang harus diselesaikan. Analisis arus mesh dan metode arus loop mampu untuk mengurangi jumlah persamaan cukup banyak. Metode ini berbeda dari metode arus cabang yang mana tidak menggunakan hukum Kirchhoff dan juga digunakan untuk variabel yang lebih sedikit. Analisa mesh ini juga berada dengan transformasi Y delta. Jika kita tidak memiliki konfigurasi Y atau delta, analisa mesh memberi kita metode berbeda untuk menganalisa rangkaian listrik menggunakan arus mesh atau arus loop sebagai variabel utama. Akan lebih sederhana untuk menggunakan arus mesh daripada arus yang mengalir melalui elemen dalam, karena kita akan mendapatkan lebih sedikit persamaan untuk diselesaikan. Analisa arus mesh hanya dapat digunakan pada rangkaian planar. Apa itu rangkaian planar? Rangkaian planar adalah rangkaian yang dapat digambar ulang tanpa cabang yang melintas satu sama lain sebagai rangkaian non-planar atau dilihat pada gambar 1. Analisa arus mesh. Mari kita lanjutkan dengan metode arus mesh. Ketika akan menggunakan gambar 3 di atas, kita akan memberikan label pada sumber tegangan dan resistor seperti di bawah ini.
Lalu kita akan mengaplikasikan mesh searah jarum jam dan kita akan memberikan label pada arus dan polaritas resistor. Ingat bahwa kita memberikan polaritas positif pada terminal resistor yang dilewat arus pertama kali, karena R3 adalah perpotongan antara mesh 1 dan 2 ketika diberikan I3 pada R3. Untuk saat ini kita akan memperoleh persamaan di bawah. Untuk mesh 1 I1, untuk mesh 2 I2, dan keduanya adalah persamaan dari dua mesh yang kita miliki. Namun bagaimana kita menyelesaikan tiga variabel yang hanya dengan dua persamaan? Untuk dapat menyelesaikan, kita dapat mendapatkan nilai I3 dengan persamaan lain. Bagaimana? Perhatian analisa mesh di bawah. Penjelasan not. Analisa rangkaian not bertolak belakang dengan analisa rangkaian mesh. Rangkaian analisa not menggunakan hukum Kirchhoff. Pertama, hukum Kirchhoff arus KCL. Analisa not membutuhkan kita untuk menghitung tegangan not pada tiap not terhadap tegangan ground not referensi. Jadi ini dikenal dengan metode tegangan not. Analisa not berdasarkan aplikasi sistematik hukum Kirchhoff arus KCL. Dengan teknik ini kita akan mampu menganalisa rangkaian linear apapun. Kita dapat mendapatkan N kurang 1 persamaan di mana N adalah jumlah not termasuk not referensi. Menggunakan metode analisa rangkaian ini berarti kita akan fokus pada tegangan not dalam rangkaian. Sifat analisis rangkaian not. Analisis rangkaian not menggunakan hukum Kirchhoff arus KCL. Untuk N not termasuk not referensi akan ada N kurang 1 persamaan tegangan not bebas. Menyelesaikan semua persamaan akan memberikan kita nilai tegangan not. Jumlah not kecuali not on referensi setara dengan jumlah persamaan tegangan not yang kita peroleh. Apa itu tegangan not? Sebelum melanjutkan, mari kita definisikan apa itu tegangan not. Tegangan not adalah perbedaan potensial antara dua not dalam sebuah rangkaian. Perhatikan pada rangkaian di atas, di mana V1 sama dengan V2 dan V3 adalah tegangan not, menghubungkan not yang berkaitan dengan elemen dan not lainnya. Langkah analisis rangkaian not. Langkah pertama adalah mendefinisikan sebuah not sebagai referensi atau not ground. Not referensi biasanya disebut dengan ground karena memiliki potensial 0. Simbol dari not referensi dapat dilihat pada gambar 1. Ground bumi ditunjukkan oleh gambar 1A dan 1B, dan ground kasis ditunjukkan dalam gambar 1C. Perhatikan gambar 2A di mana not 0 adalah not referensi V dan dengan 0, sedangkan not 1 dan 2 memiliki tegangan V1 dan V2 secara berurutan. Ingat, tegangan not didefinisikan terhadap not referensi seperti gambar pada gambar 2A. Tiap tegangan not adalah kenaikan tegangan dari not referensi ke not non referensi, atau sederhananya tegangan not ke not referensi. Langkah kedua adalah menerapkan KCL ke tiap not non referensi dalam rangkaian untuk mengurangi kerumitan variabel gambar 2A. Di gambar ulang di gambar 2B di mana kita menggunakan I1, I2 dan I3 sebagai arus yang mengalir melalui R1, R2 dan R3 secara berurutan.
pada anode 1 kita gunakan KCl dan menghasilkan 1, pada anode 2 memberikan 2. Kita menggunakan hukum Ohm untuk menyatakan nilai yang tidak diketahui dari I1, I2, dan I3 dengan tegangan not. Karena resistansi adalah elemen pasif, menggunakan referensi tanpa pasif harus selalu mengalir dari potensial lebih tinggi ke potensial lebih rendah.